apa kabar Anda semua? Ketemu lagi di akhir pekan. Nah, ini hari libur, tapi tetap saja seperti biasa kita akan mengajak Anda untuk ngobrol yang cukup serius ini. Di Amerika ini sedang ramai sekali jadi sorotan internasional juga karena jadi kongresnya ya mengabulkan semacam rekomendasi bahwa mereka menyetujui proposal yang diajukan oleh Demokrat untuk di Departemen Luar Negerinya itu ada semacam lembaganya atau badan yang mengurusi masalah Islamofobia. Ini karena dipicu kasus ada anggota dari Kongres dari Partai Demokrat gitu yang beragama Islam dan mengalami semacam bullying dari rekannya dari Partai Republik. Ini coba bayangkan nih, Amerika saja sudah mulai masuk ke wilayah itu, Bung Rocky. Ya, ini 2 dekade setelah 9/11, seluruh dunia menganggap bahwa Islamofobi itu semacam proyek politik global sebetulnya tuh, yang kemudian berakhir dan tidak berguna lagi karena perubahan mindset, cara kita melihat dunia dan cara kita merumuskan apa itu terorisme sudah berakhir jauh sebelum bahkan jauh sebelum proposal bills yang dibuat oleh Partai Demokrat itu dimunculkan. Atau yang lebih dekat sebetulnya Amerika kasih tanda yang sangat kuat bahwa dia keluar dari Afghanistan yang dianggap sebagai pusat radikalisme segala macam. Dan itu memang tradisi Partai Demokrat yang berupaya untuk menghasilkan prinsip human solidarity itu. Jadi itu bedanya antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Republik selalu ingin memelihara isu agama karena itu adalah komoditas politik yang mudah dijual tuh. Demikian juga di sini tuh. Seharusnya kita lihat itu sebagai paket dunia yang hendak mengakhiri Islamofobi. Tapi dasar basar Indonesia ini, bukan basar Indonesia sebetulnya, basar dari beberapa partai itu dungu, dia nggak bisa baca perubahan politik dunia sejak Amerika keluar dari Afghanistan. Jadi kita akhirnya tahu bahwa ya kemampuan berpikir mereka yang terus mengeksploitasi Islamofobi di Indonesia itu memang nyaris nol. Saya nggak mau sebut nol dulu deh, sebab nanti mereka sendiri yang akan bikin nol kan itu. Yang harus nol sebenarnya presidensial threshold. Jadi keadaan kita sebetulnya sedang diuji oleh jalan pikiran umum bahwa Islamofobi itu artinya diskriminasi yang dibuat untuk kepentingan politik pengendalian. Dan itu yang kita angkat jempol bahwa Partai Demokrat memang dalam tradisi untuk mengakhiri itu. Jadi Joe Biden itu meneruskan aja sebetulnya proyek dari Obama yang di awal kampanye dulu juga ingin mengakhiri Islamofobi itu. Karena itu dulu Obama politik luar negerinya pertama-tama adalah memandang ke Timur Tengah untuk menghasilkan perdamaian dengan berdamai dengan fraksi-fraksi Islam di Timur Tengah. Jadi satu dunia baru sedang dihasilkan, sementara kita di sini masih doyan ngutak-ngatik soal agama itu. Dan dengan ditempatkan itu di Kementerian Luar Negeri itu kan itu menunjukkan Amerika menjadikan itu sebagai agenda global ya, Bung Rocky. Ya itu saya kira itu intinya sebetulnya tuh harus betul itu sekali bahwa sekali itu diucapkan sebagai proyek Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, dan itu berarti seluruh elemen diplomasi luar negeri akan berbasis pada bills yang baru ini, pada proposal hukum yang baru itu. Itu standar SOP-nya pemerintahan Amerika begitu. Jadi dia akan diekspor sebagai cara baru di dalam upaya Amerika mengambil kembali kepemimpinan di bidang masyarakat bebas itu. Dan tentu itu berkaitan dengan upaya untuk mengubah energi atau mengalihkan energi dari Islamofobi pergi pada Cina. Jadi itu selalu ada satu paket sebetulnya. Jadi sebenarnya itu jelas itu tujuannya soal Uighur itu kan karena ke Amerika ya. Cina pasti sasarannya ke sana kan. Ya betul. Dan kita sebetulnya tahu bahwa ya dunia hanya dikendalikan oleh kemampuan Amerika untuk mengubah-ubah isu sebetulnya. Dan ini momentum sebetulnya buat Indonesia juga untuk mengakhiri Islamofobi karena kita sepakat untuk menghasilkan perdamaian dunia, bahkan menciptakan semacam kesetaraan manusia atau warga negara Indonesia untuk mengucapkan apa aja sebagai aspirasi.
Jadi intinya adalah kebebasan kita tidak boleh dihalangi oleh semacam desain politik rejim yang hendak mengkontrol masyarakat sipil terutama dengan menghembuskan terus-menerus fobi terhadap politik Islam di dalam negeri. Itu konyol dan dungu. Selalu saya harus hubungkan antara kekonyolan dan kedunguan. Saya sih bisa memaklumi mengapa Anda menggunakan dua kata itu dalam satu tarikan nafas gitu ya. Karena bagaimanapun juga Islam itu adalah mayoritas di Indonesia gitu ya. Dan kemudian kalau kita bicara kan akhirnya umat Islam akhirnya mengungkit bagaimanapun juga share mereka terhadap pendirian Republik ini gitu. Itu yang nggak bisa diabaikan begitu saja. Dan saya juga selalu menyatakan begini, kan sebenarnya dengan mayoritas umat Islam di Indonesia, di umat Islam, kalau problem umat Islam itu selesai, sebagian besar problem Indonesia itu juga selesai kan, harusnya begitu kan? Memang karena dari awal yang memerdekakan Indonesia adalah gerakan Islam. Karena yang dijajah pertama kali oleh Belanda adalah kesultanan Islam di Indonesia. Sebelum Indonesia ada, sebelum yang disebut NKRI ada, yang ada adalah Kepulauan Nusantara yang dihuni oleh kesultanan-kesultanan Islam. Dan mereka yang pertama kali melawan penjajah sebetulnya. Nah, share itu yang harus diingat. Jadi kedunguan dan kekonyolan baser-baser bodoh ini sebetulnya dihasilkan juga oleh partai-partai yang nggak paham sejarah Republik ini kan. Jadi sebetulnya itu satu kehendak sejarah. Kita harus tahu bahwa jejak upaya untuk menghasilkan kesetaraan dan keadilan dimulai dari gerakan Sultan-Sultan Nusantara yang basisnya Islam untuk mengusir kolonial. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita sudah merdeka dan kemajemukan itu adalah dasar kehidupan kita bersama. Jangan lagi ada upaya untuk, karena nggak ada isu, nggak mampu untuk create isu yang berbasis keadilan, lingkungan, kesejahteraan, lalu create isu tentang bahaya ini nanti kadrun pemerintah tuh, kalau presidential threshold dibikin 0 itu berarti Habib Rizik akan jadi presiden, itu bahaya bagi negeri, lalu dihembus-hembuskan. Jadi kedunguan dan kekonyolan itulah yang sedang ditertawakan dunia hari ini. Jadi hentikan kekonyolan itu, karena kita ingin basis kita adalah konstitusi yang perintahnya adalah setiap partai politik peserta pemilu berhak menyalonkan presiden, artinya presidential threshold 0. Jadi terhubunglah presidential threshold 0 dengan keputusan Kongres Amerika kemarin. Kira-kira begitu kalau kita mau mengolok-olok jalan pikiran goblok bukan goblok, dungu para baser. Tapi saya kira ini bukan sekedar olok-olok ya, karena bagaimanapun juga ketika Amerika mulai mengalihkan kebijakan ke Cina, itu kan artinya ada konsekuensi kepada kita juga, ya kan, berkaitan dengan Laut Cina Selatan, berkaitan dengan hubungan proksi antara kita dengan Cina dan sebagainya. Jadi menurut saya nggak berlebihan kalau itu nanti kalau kita tidak mampu membaca policy yang berubah di Amerika, kita juga menjadi persoalan yang serius ketika berhadapan dengan Amerika. Kan Anda juga bolak-balik nyinggung Biden nggak menyebutnya kayak model siapa dulu Bush yang either you with enemy or either with us gitu kan, beda banget kan. Iya. Diputer kalau Biden kan gitu ya. Iya, itu yang udah terjadi itu, dan mereka ya buzzer ini dan ketololan itu yang kayak bisa baca bahwa orientasi Biden itu berubah sekaligus dalam upaya untuk memperlihatkan kembali bahwa Amerika adalah negara yang hendak mengekspor dunia bebas, hendak bekerja sama dengan dunia bebas itu. Jadi tentu Biden tahu bahwa Indonesia potensial politik ke depan itu pasti tidak mungkin tanpa faktor Islam itu dia mengerti, dan dengan pengertian itu dia tahu bahwa untuk mengkonten Cina itu hanya Indonesia yang paling dekat di situ, dan Indonesia karena proksinya dengan Cina di bidang ekonomi, tetapi sebetulnya Indonesia lebih punya kemampuan untuk mengkonten Cina secara ideologi itu. Karena komunisme dan Islam itu pasti diametral bertentangannya tuh. Jadi ada kecerdikan sebetulnya dari Biden juga, sehingga itu memperkuat gerakan-gerakan di dalam negeri di kita untuk memulihkan kembali citra Islam yang diperburuk oleh rejim hari ini. Jadi kita harus menganggap bahwa ada koordinasi diam-diam membayangkan common enemy, yaitu Cina, sehingga Indonesia dan Amerika sebetulnya bisa bikin poros dalam upaya untuk menghalangi Cina di
di Cina Selatan, dan poros itu pasti juga berbasis pada analisis Joe Biden, Kementerian Luar Negeri Amerika, tentang potensi perubahan politik di Indonesia dan kemampuan umat Muslim Indonesia untuk mengkonsolidasikan diri demi mempertahankan kembali ide masyarakat terbuka. Saya kira itu dalilnya yang mesti dibaca dengan kecerdasan dan kecerdikan di atas gorong-gorong. Ya, saya kira kita penting untuk apa kita mengingatkan itu, karena kegagalan membaca perubahan geopolitik global itu dampaknya sangat serius, karena kita bisa menjadi negara paria di dalam pergaulan internasional. Betul sekali. Sekarang mesti ada kesibukan lain yang seharusnya udah diawali di pusat-pusat studi Universitas di Indonesia tentang perubahan sebut aja policy dari State Departemen Luar Negeri Amerika itu. Dan itu mesti diikuti juga dengan riset yang tajam dan kuat oleh partai-partai politik Indonesia tuh. Karena kita akan diseret di dalam hitungan semester ke dalam open war di Cina Selatan. Karena ini doktrin, dan doktrin itu pasti akan disusun kembali dengan kemampuan militer Amerika. Jadi siap-siap aja tuh. Sementara kita tahu bahwa Indonesia sebetulnya pariah juga di bidang pertahanan. Hanya karena sok-sok tahu aja, seolah-olah Basir menganggap kita bisa atasi Cina Selatan pakai apa, itu kan intinya tuh. Jadi tetap soal proksi ini ditunggu Amerika. Indonesia proksinya kemana? Oke, nah ini berkaitan dengan di dalam negeri ya. Saya kira ada perubahan-perubahan yang cukup menarik ini ya. Kita selalu menyoroti juga di kepolisian ini sebagai salah satu instansi yang sekarang ini cukup menentukan langkah-langkahnya bagi di Indonesia, dan kalau kita lihat nih yang terbaru misalnya, ini nggak pernah saya bisa membayangkan dulu ada seorang Kapolri gitu yang memilih kosakata ini misalnya, bahwa analisis emosional tunjukkan publik itu jijik dengan polisi. Ya, meskipun konteksnya itu ada juga yang positif, tapi ini media kemudian memilih judul itu, dan saya tidak menyalahkan media karena itu yang paling seksi, dan itu memang diucapkan oleh Kapolri. Kita kagum pada Kapolri sekarang yang punya kapasitas intelektual untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mengevaluasi institusi kepolisian. Jadi ini bukan sekedar komentar dia atas satu peristiwa, walaupun dalam 1 minggu 2 minggu ini peristiwa caci maki terhadap polisi itu naik sekali ratingnya. Tapi kemampuan Kapolri untuk menilai dirinya sendiri itu adalah satu revolusi mental. Dia bisa menyadari bahwa opini publik memang tidak berpihak pada kepolisian. Tapi dia juga paham bahwa dengan pengakuan itu dia mampu untuk melakukan perbaikan. Nah itu sebetulnya pentingnya seorang pemimpin, paham tentang kelemahan dan karena itu mau melakukan perubahan. Beda dengan sang pemimpin besar yang udah nggak paham tapi nggak mau juga berubah tuh. Jadi sekali lagi stok kepemimpinan di Indonesia sebetulnya banyak. Orang semacam Kapolri, tetap dia masih ada beban untuk menyelesaikan kilometer 50 yang limpahan dari Kapolri sebelumnya yang belum selesai, juga banyak soal-soal pertanahan yang mesti dia hadapi itu. Nah semua itu membuat dia merumuskan bahwa memang masih ada kenyinyiran terhadap polisi yang dia sebut sebagai kejijikan tadi itu, dan memilih istilah kejijikan itu luar biasa efeknya tuh, karena dia mesti pikirkan apa impactnya kalau dia memberi self criticism pada institusi sendiri. Tapi sekali lagi pemimpin dinilai oleh kemampuan dia untuk menilai dirinya sendiri, dan itu berarti beban berat bagi dia untuk memulihkan citra dirinya tuh. Nah bukan pemimpin yang nunggu survei, lalu survei itu dielaborasi, lalu dieskalasi, diromantisasi, dimegalomaniakan, bahkan minta pakar-pakar luar negeri untuk memuji-muji. Bukan begitu pemimpin. Pemimpin ikuti cara Pak Kapolri sekarang. Jadi saya selamat pada Jenderal Sigit. Oke, dan saya kira selalu kan kita sampaikan bukan persoalan semakin banyaknya bermunculan kasus-kasus di kepolisian, yang saya kira itu sebenarnya
sudah sama-sama kita pahami bahwa apalagi di era media sosial seperti sekarang itu akan banyak sekali bermunculan, tetapi justru bagaimana cara meresponnya itu saya kira yang paling penting kan gitu ya. Sebanyak apapun tapi kalau dengan respon yang proporsional, yang tepat itu malah justru bukan menjadi sebuah kelemahan tapi bisa menjadi sebuah kekuatan. Ini pentingnya, saya pikir, saya duga dengan keras bahwa Pak Kapolri dia punya tim untuk memantau pikiran media tuh. Jadi sebetulnya semua sumber ini dia peroleh dari media tuh. Dan bukan media mainstream, tapi justru media yang mainstream secara isu, bukan mainstream secara lembaga, bukan media besar maksudnya. Media kecil-kecil bahkan di daerah yang mengamati soal lingkungan, soal tanah, soal pelecehan seksual, macam-macam itu. Dan beliau menyimpulkan bahwa kita mesti membenah diri. Jadi itu kesimpulan dari Kapolri. Nah, saya usulkan supaya ada semacam pertemuan periodik yang mungkin bisa dilembagakan antara Polri, akademisi, dan pengamat publik melalui para jurnalis yang tajam ini. Supaya Pak Sigit selalu ada backup informasi dan backup perspektif akademis. Jadi kita dorong Pak Sigit dalam keadaan yang memungkinkan Indonesia terjebak dalam kekacauan, ada seorang jenderal yang paham dan berdiri di atas isu sehingga dia bisa lihat secara jernih problem bangsa ini. Ya, oke. Terima kasih Bung Rocky. Selamat menikmati akhir pekan. Salam 0%. Salam 0%. Ya.